Pada dasarnya, flipped classroom adalah suatu model pembelajaran yang membalik berbagai peran atau aktivitas yang selama ini terjadi dalam model pembelajaran konvensional. Dalam flipped classroom, materi pelajaran yang biasanya disampaikan di kelas sebagai model ceramah atau presentasi oleh pengajar dipindahkan keluar kelas. Misalnya dengan video pembelajaran online, bacaan mandiri yang bisa dilakukan oleh siswa di mana saja, termasuk di rumah atau di tempat situasi lain di luar sekolah. Siswa diberi tugas untuk mempelajari materi tersebut sebelum datang ke kelas. Nah, konsep utama dari flipped classroom adalah bahwa siswa itu memperoleh pemahaman dasar tentang materi pembelajaran di luar kelas terlebih dahulu. Sehingga waktu dia berada di dalam kelas dapat digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih menarik, yaitu diskusi, tanya jawab, berdebat, pendalaman, dan lain sebagainya. Dan tentu saja lebih efisien dan efektif karena mereka telah mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi kebalikannya dalam kelas dulu. Di dalam kelas, dalam konsep flipped classroom ini, siswa terlibat dalam berbagai aktivitas yang interaktif seperti diskusi kelompok, bikin problem based learning, project based learning, atau bisa latihan praktek langsung. Mereka bisa menggunakan waktu yang ada, tanya kepada gurunya atau pendidiknya. Atau juga kalau di kampus dosennya mengenai hal-hal yang setelah mereka pelajari secara mandiri, mereka masih belum jelas. Dengan demikian pengajar atau pendidik dapat memberikan bimbingan lebih personal kepada siswa, karena masing-masing siswa tentu saja memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Di samping itu, antara siswa satu dengan siswa yang lain dapat berinteraksi, saling melengkapi. Ya, karena apa? Karena masing-masing mereka pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kata lain, karakteristik flipped classroom itu menjadi nomor satu, materi pembelajarannya. Ya, ada namanya materi pra pembelajaran. Itulah materi yang dipelajari dulu oleh siswa sebelum dia masuk ke dalam kelas. Bisa bacaan, bisa video, bisa multimedia, bisa sumber daya online lainnya. Kemudian yang kedua, adanya aktivitas yang interaktif ketika mereka datang ke kelas. Ya, di situ mereka berkolaborasi, berdiskusi, bertanya, sama-sama memecahkan masalah, mendalami, menajamkan pengetahuan. Ya, disinilah pengajar melakukan proses fasilitasi terhadap diskusi tersebut. Ya, pengajar juga memberikan umpan balik apabila ada hal-hal yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga yang kita lihat juga adanya personalisasi. Apa itu? Nah, pendekatan flipped classroom ini memungkinkan pengajar untuk memberikan bimbingan yang lebih personal. Kenapa? Karena dari situ setiap pengajar bisa melihat apa masalah dari masing-masing siswa. Ada siswa A yang sudah memahami hal tertentu tapi masih belum paham dengan hal yang lain. Demikian juga siswa B, siswa C, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pendidik melalui interaksi dalam kelas tadi bisa memenuhi kebutuhan personal dari masing-masing siswa yang unik. Di situ juga hal keempat yang bisa terjadi adalah pengembangan keterampilan berpikir lebih kritis. Kenapa? Karena aktivitas di dalam kelas didesain untuk mengembangkan pemikiran yang kritis, kreatif, inovatif, ya, yang isinya penuh dengan analisis dan pemecahan masalah. Yang kelima juga yang menjadi ciri khas dalam flipped classroom adalah adanya kerjasama tim. Karena siswa di dalam kelas itu mereka biasanya dibentuk kelompok-kelompok untuk saling menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari sesama peserta didik lainnya. Dan tentu saja akibat adanya kerjasama kelompok atau tim ini, yang keenam, keterlibatan siswa juga menjadi maksimum. Jadi flipped classroom ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka, sehingga mereka lebih bertanggung jawab terhadap pengetahuan, keterampilan yang mereka peroleh. Dan belakangan ini dengan berkembangnya teknologi, maka mereka juga memanfaatkan banyak teknologi. Ya, seperti teknologi teleconference, ya, teknologi pemecahan masalah,
teknologi brainstorming, teknologi pengambilan keputusan ya, berbagai aplikasi-aplikasi teknologi yang ada yang mendukung seperti project based learning ya, seperti sekarang anak-anak kan sering sekali menggunakan konsep-konsep seperti online flip chart ya, atau juga membuat Gantt chart ya, atau menggunakan mind map dan lain sebagainya. Itulah ciri khas dari Flip Classroom. Terima kasih.